Tema kita sekarang ini saya ulang lagi, Arba'in Insight, mencari inspirasi kehidupan dari luasnya samudera sunnah. Sunnah Nabi banyak, kita mencari nih potongan-potongan inspirasi. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik Ibu sekalian. Nah, referensinya ada 3 yang besar, tapi didampingi oleh referensi-referensi yang lain karena ini pembahasan yang cukup sekali membuat otak kita mendidih. Belum masak Bu, mendidih masih. Mendidih. Ada Al-I'tisam, nih, karya Asy-Syatibi. Ada Qawaidul Ahkam fi Masailil Anam, karya Izzuddin Ibn Abis Salam. Ada Minhaj, karya besar dari Imam Nawawi, Minhaj Syarah Sahih Ibnu Hajjaj. Ada Fathul Bari, karya besar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mensyarah Sahih Muslim itu namanya Imam An-Nawawi. Yang mensyarah Sahih Bukhari namanya Imam Ibnu Hajar. Ini 2 kitab ini yang kitab yang nampak Bu? Nggak nampak? Ini 2 kitab ini adalah kitab pensarah terbaik dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Kemudian ada Manaqib Imam Syafi'i. Kemudian ada Al-Baihaqi. Kemudian Ahkamu Kull wa ma alaihi tadul, karya Tajuddin As-Subki. Kemudian ada Itqanus Sunnah, karya Siddiq Al-Ghumari. Kemudian ada Syiar A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi. Syiar A'lamin Nubala ini buku-buku orang-orang yang hebat dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian ada Tabaqah Syafi'iyah Al-Kubra, kayak Imam Tajuddin As-Subki. Ini referensinya semua, tapi saya nggak akan membacakan literlek dari buku-buku ini Bu, karena hanya akan menimbulkan kepeningan. Saya nggak akan membicarakan begini kata ini, nggak. Tapi saya udah remas nih semua Bu. Ibarat saya beli buah dari banyak tempat, saya peras, Ibu tinggal minum. Ada yang mau minum karena asam, ada yang nggak mau minum, itu terserah Ibu. Saya hanya menyerahkan, Bu, ini loh Bu, agak bergizi. Ibu mau minum atau tidak, itu PR-nya Ibu, bukan PR-nya saya. Yang jelas saya udah beli buah nih untuk Ibu nih. Dari berbagai macam jenis buah di dunia ini. Next. Al-Hadithu Al-Khamis, hadis yang ke-5. Agak cerah kita sekarang nih Bu ya. Mungkin karena di TK nih ya. Nuansanya agak senang, muda. Saya nengok Ibu ini pun makin muda aja. Alhamdulillah lah. Taib. Teks hadisnya. Haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu Sabbah wa Abdullah bin Aunin al-Hilali jami'an. An Ibrahim bin Sa'din qala ibnu Sabbah haddatsana Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Haddatsana Abi Anil Qasim bin Muhammad an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu muttafaqun alaihi. Tapi yang di sini adalah saya pendapat teks dari Imam Muslim. Ini hadisnya. Saya bacakan artinya pelan-pelan. Sebelum kita masuk ke fikih hadisnya, saya bacakan tadi teks hadisnya, saya bacakan artinya. Haddatsana Abu Ja'far, telah bercerita kepada kami Abu Ja'far ibnu Sabah dan Abdullah bin Aun al-Hilali, 2 orang. Mereka semua menceritakan dari Ibrahim. Ibrahim dapat cerita, dia katakan qala Ibnu Sabah berkata, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Haddatsana Abi, kata dia bercerita kepadaku ayahku dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Ada yang kenal Aisyah Bu? Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyebutnya Aisyah, itu yang betul. Kalau dia Aisyah. Tapi kalau dilakukan Aisyah, nah, kan? Aisyah kan lagi marak lagu tuh Bu ya. Viral. Tapi nggak mungkin orang nyanyi Aisyah, ribet. Jadi dimudahkan. Aisyah. Apa kata Aisyah, Ibu sekalian? Aisyah berkata, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahdatsa, siapa yang berinovasi, siapa yang menciptakan sesuatu yang baru. Ahdatsa itu artinya membuat sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Inovasi. Man ahdatsa fi amrina hadza, pada agama ini,
pada ajaran ini, siapa yang menciptakan sesuatu yang baru pada ajaran agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada sumbernya di dalam agama itu, fahuwa raddun, maka sesuatu itu tertolak. Saya ulangi. Ini ada distraksi nih, Bu, karena biasanya kue itu sangat ini nih. Saya sebar dulu. Biasa, Bu. Ini namanya serangan fajar. Serangan fajar nih bisa merubah peta politik, Bu. Maka kita diserang dulu, semoga pemikiran kita nggak berubah. Nah, bagi lu kuenya, Bu. Kue ini kan harapan, simbol harapan. Ya kan, Bu? Betul nggak? Ketika kita sudah menderita dengan pembahasan yang pening, paling nggak ada tengok kita kue sedikit, sejuk sedikit. Kalau tidak, Bu, stres. Bagikan, Bu. Ya, makasih, Pak. Taib. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menciptakan sesuatu yang baru dari ajaran agama kami yang tidak ada dasar di dalamnya, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Ini redaksi Imam Muslim. Taib, ini teks arba'innya. Tadi itu teks dari buku Imam Muslim aslinya, dari Sahih Muslim aslinya. Ini dari teks arba'in. Apa yang ditulis Imam Nawawi di arba'in? An Aisyah radhiyallahu anhu qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah menyampaikan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ada riwayat lain dari Imam Muslim, tapi masih dalam satu warna, dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang enggak ada perintah kami atasnya, maka itu akan tertolak. Kan sama nih. Yang pertama, siapa yang membuat sesuatu yang baru tanpa ada sandaran dari agama, maka tertolak. Yang kedua, siapa yang membuat amalan, siapa yang berbuat amalan yang nggak ada perintah kami, akan tertolak. Sama, ada banyak alfaz. Dikatakan di sini wa alfazul hadis mukhtalifah. Lafaz-lafaz hadis ini banyak. Banyak sekali, berbeda-beda lafaznya. Wa ma'naha mutaqarib, tapi maknanya itu dekat. Wa fi ba'di alfazihi, dan sebagian lafaznya itu man ahdatsa fi dinina. Kalau tadi man ahdatsa fi amruna, ini fi amrina, yang ini man ahdatsa fi dinina. Siapa yang membuat sesuatu di agama ini, ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu teksnya. Taib, maraji al-hadis. Ini referensi-referensi hadis yang Ibu bisa cari. Hampir di semua yang saya tulis ini itu menyebutkan hadis-hadis yang serupa. Mungkin lafaznya beda, tapi maknanya dekat. Hadis-hadis ini lebih kita kenal dengan hadis tentang bid'ah. Tentang bid'ah. Stop dulu, Bu. Bid'ah. Sampai sini dulu. Sampai bid'ah. Kira-kira apa yang Ibu ketika dengar kata bid'ah pertama kali, apa yang terbayang? Kamu? Enggak, apa? Ketika dengar kata bid'ah, misalnya nih, ketika dengar kata kue, pasti, risol. Kenyang, kemudian agar-agar, misalnya gitu. Kalau dengar kata bid'ah, apa yang Ibu pikirkan pertama kali? Yasinan, apa lagi? Wirid, apa lagi? Maulid, apa lagi? Ziarah kubur, tahlilan, apa lagi, Bu? Tepung tawar, apa lagi, Bu? Malam Jumat Kliwon. Oh, ya. Malam Jumat menjalin kisah. Apa lagi, Bu? Bubur merah putih. Oh, selamatan. Bid'ah semua tuh, Bu, ya. Nah, nanti kita akan coba pahami tentang bid'ah itu sendiri. Dan jelas setiap bid'ah itu pasti konotasi kita itu terhadap sesuatu yang baru dan satu ujungnya surga atau neraka. Nanti setelah ini Ibu bisa menilai apakah kajian kita ini bid'ah atau nggak bid'ah. Nah, gitu. Apakah kajian kita ini adalah kajian penduduk neraka atau tidak? Nah, kita kaji.
Taib, ini maraji hadisnya. Next, ini sanadnya tidak akan saya perpanjang karena waktu, efektivitas waktu. Saya akan langsung masuk kepada hadisnya. Pertama tentang rawiul a'la, rawi yang paling tinggi. Namanya Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Sering dipanggil orang dengan Ummul Mukminun, ibunya orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatukum, kata Allah. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Pertama kita bahas dulu tentang julukan. Ummul Mukminun panggilannya, ibu orang-orang beriman. Terkait kontroversi lagu yang akhir-akhir ini marak, sebenarnya saya pikir ya, ini pendapat pribadi saya, subjektif saya, bahwa sebenarnya ketika dikatakan oleh Allah bahwa istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian, orang-orang beriman, kalau digambarkan kecantikan, tidak masalah. Kenapa? Justru kalau kita merasakan Aisyah itu adalah ibu kita, otomatis kita senang kalau dipuji, cantik. Coba kita dulu waktu SD, jelek kali mak kau, kata orang. Sedih nggak, Bu? Sedih. Nah, ketika ada orang memuji misalnya Aisyah, itu pipinya kemerahan, Humaira yang merah, saking merahnya itu, Bu, nampak kayak uratnya itu. Nampak. Kan tentu kalau orang yang normal ya, Bu ya, nggak gila, memandang, oh cantik. Karena apa? Ibu kita cantik, otomatis senang. Tapi kan ada orang yang sakit-sakit jiwa sedikit, Bu, yang pikirannya itu udah nggak bisa menerima bahwa ini adalah ibu kita. Nah, kalau saya pribadi, kalau memang kita masih mengakui adalah Aisyah itu ummahatul mukminin, ibu dari orang-orang beriman, ya silahkan saja. Toh mereka dapat gambaran tentang Aisyah itu begitu, itu dalam kitab-kitab sirah juga. Digambarkan oleh para sahabat juga dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian keluarganya, nama ayahnya adalah Abu Bakar ibnu Abu Quhafah. Nama ayahnya adalah Abu Bakar, anak dari Abu Quhafah. Nama ayah Abu Bakar itu Abu Quhafah. Nama ibunya Ummu Ruman. Ingat ya, nama ayah Aisyah adalah Abu Bakar. Nama ibu Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummu Ruman. Keduanya ini adalah mertuanya Nabi. Jadi Nabi, mertua sekalian kawan. Mertua dia, kawan dia juga, gitu. Memiliki 6 orang saudara dan Aisyah adalah istri paling muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran, lahir di Makkah tahun 613 dari kabilah Banu Taim. Banu Taim itu ke atas itu jumpa dengan silsilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tarik garisnya itu, Aisyah ini masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah dari atuk-atuknya dulu. Ada sekitar 5 tingkat. 5 atau 6 tingkat itu masih ada hubungan. Kalau Khadijah itu lebih dekat lagi. Profesinya apa? Profesinya adalah istri Rasulullah. Dosen untuk muslimah. Nah, saya selalu belakangan ini semacam diskusi dengan teman-teman kita dari kaum yang lain lah. Dari orang-orang lain, bahwa Islam itu tidak peduli dengan perempuan. Perempuan nggak boleh hanya harus di rumah saja. Nah, kisah Aisyah ini adalah kisah yang bisa membantahnya. Ada nggak wanita muslimah dulu yang sudah punya profesi? Ada. Nih, dosen. Cuman belum ada nomor induk dosennya. Itu aja bedanya, Bu. Dan belum ada fakultasnya. Seandainya dulu rumah Nabi itu dijadikan tempat dan universitas Darul Arqam misalnya, atau universitas rumah Nabi, Aisyah ini salah satu dosennya. Apa definisi dosen? Guru
adalah orang yang mengajar, mentransfer ilmu. Dan Aisyah ini dalam tradisi keilmuan Islam, ini adalah salah satu seorang sahabat yang memiliki berbagai macam kepakaran dalam ilmu. Terkenal dengan fakihnya para sahabat. Fakih itu ahli fikih. Terkenal dengan muftinya para sahabat. Dia bukan hanya ahli fikih, tapi dia muftinya para sahabat. Kalau sahabat-sahabat yang lain mau bertanya masalah fikih dan bertanya tentang fatwa, selalu rujukannya itu ke Aisyah. Bayangkan, sahabat di situ ada laki-laki. Ada Umar, ada Abu Bakar. Tapi sahabat dalam 1-2 perkara itu rujukannya kepada Aisyah. Bayangkan betapa tingginya posisi Aisyah, posisi perempuan dalam kacamata Islam. Jadi ibu jangan minder sekarang. Kalau mau di rumah, silakan, itu pilihan. Kalau mau berkarir, itu juga pilihan. Jangan ada dikatakan perempuan itu mutlak harus di rumah saja. Enggak. Kalau perempuan harus di rumah saja, saya bilang, kalau memang perempuan harus di rumah saja, siapa nanti yang jadi dokter bedah perempuan, misalnya? Melahirkan. Otomatis saya lebih senang kalau istri saya dibedah perempuan daripada laki-laki, kan? Siapa yang jadi guru-guru PAUD, TK? Kalau bapak-bapak bekumis jadi guru PAUD, lari budak tuh. Ya kan? Tapi karena perempuan, ya mana ada bapak-bapak mau nyeboin, kejar-kejar anak bayi. Profesi-profesi tersebut halal, tapi masih berlaku prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya itu yang harus dipelajari lebih lanjut. Kemudian, kepakarannya. Apa kepakarannya? Memiliki kepakaran di bidang fikih dan hadis. Salah satu fakih para sahabat dan satu dari 7 legenda periwayat hadis terbanyak. Meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Dalam literasi hadis itu terkenal 7 periwayat hadis terbanyak. Aisyah ini nomor 4. Pertama Abu Hurairah, Aisyah nomor 4. Cuman satu perempuan di situ, itulah Aisyah. Betapa cerdasnya Aisyah. Perannya menjadi kilauan sahabat dan perpanjangan lisan Rasulullah untuk masalah-masalah fikih kewanitaan. Jadi kalau ada perempuan yang berani, langsung nanya sama Rasulullah. Ada perempuan yang pemalu, nanyanya melalui Aisyah. Nanya tentang maaf-maaf dapurnya Rasulullah, itu biasanya melalui Aisyah. Kalau perempuan nanya tentang dapurnya Rasulullah, bagaimana kelakuan Rasulullah dalam rumah dan sebagainya, itu biasanya perpanjangannya dari Aisyah. Untuk diskusi kepada perempuan lainnya. Baik, ibu sekalian, ini profil rawi yang paling tinggi. Nah, masuk berikutnya tentang bid'ah. Pertama, at-ta'rif. Definisi. Sebelum kita membahas tentang bid'ah itu, kita perlu definisi yang jelas supaya nanti enggak riweh. Selama ini, definisi yang dibentangkan tentang bid'ah adalah orang mengatakan ketika ditanyakan, apa itu bid'ah? Bid'ah adalah apa yang enggak pernah dilakukan Rasulullah. Itu. Apakah itu definisi yang jami' mani'? Apakah itu definisi yang komprehensif untuk menggambarkan bid'ah? Jawabannya enggak. Apa definisi bid'ah? Pertama, secara bahasa, bid'ah itu adalah kullu syai', segala sesuatu yang enggak punya, segala sesuatu yang baru yang enggak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Secara bahasa, bid'ah adalah segala sesuatu yang enggak punya contoh sebelumnya. Secara bahasa. Ingat, secara bahasa. Jadi kalau ditanya apakah kita ini bid'ah, ngaji di sini, bid'ah. Karena nggak pernah Rasulullah buat gini, secara bahasa. Bid'ah itu segala yang baru nggak pernah dibuat Rasulullah. Rasulullah mana pernah pula ceramah pakai ini, pakai infocus. Nggak pernah Rasulullah ceramah di TK sepengetahuan saya. Nggak pernah. Berarti ceramah kita di sini nih bid'ah secara bahasa. Tapi ada pengertian secara istilah. Nggak cukup secara bahasa saja. Nah, apa secara istilah? Tariqah, jalan, fiddin, dalam agama. Jalan-jalan dalam agama ini yang ini at-tariqah fiddin, nampak Bu ya? Itu.
at-tariqah fid din mukhtari'ah tadahi asy-syar'iyyah yaqsudu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu. Secara istilah adalah seluruh jalan-jalan beragama, konsep beragama, metodologi beragama, aktivitas agama yang itu bertentangan dengan syariah. Bertentangan dengan syariah dengan ditujukannya untuk bertentangan dengan syariah yang bertujuan dalam hal ibadah. Itu secara istilah. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Syariah itu banyak. Syariah itulah Islam. Syariah, hukum-hukum dalam Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariah yang ditujukan dalam hal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, jika dia bertentangan dengan syariah, itulah bid'ah. Paham, Bu? Secara bahasa, semua yang nggak ada contoh bid'ah. Secara istilah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariah secara umum, yang kita tujukan dalam hal ibadah dan sebagainya, itu adalah bid'ah. Contoh kecil. Syariah mewajibkan kita salat 5 waktu sehari. Datang ibu karena ingin pahala, Ustaz, aku mau pahala cepat aja lah Ustaz. Sehari nggak cukup 5 Ustaz. Lagi semangat nih Ustaz. Habis minum vitamin C, salat dia 7 kali. 1 hari. Itu namanya bid'ah. Kenapa? Jelas-jelas perintah syariat mengatakan salat 5 kali sehari, dibuatnya 7 karena lagi semangat. Besok lagi nggak semangat, 3 aja lah Ustaz. Kemarin udah 7. Ada tabungan 2. Ini namanya bid'ah. Sampai situ dulu, Bu. Sampai situ dulu, Bu. Kemudian, jelas, Bu, sampai situ? Kalaupun nggak jelas-jelas sekali, kira-kira dapat gambaran aja. Oh, iya, gitu. Kemudian aqwalul ulama, perkataan ulama. Saya selalu dalam penyampaian saya, karena kita nih orang Medan. Kita nih orang Indonesia. Kita jauh dari Ka'bah. Kita jauh dari Rasulullah. Usia kita pun masih baru sekarang nih, paling 40, 45. Rasulullah udah meninggal 1500 tahun yang lalu. Karena itu saya nggak berani membuat-buat sendiri. Kita bahasa dari kecil bahasa Medan, bukan bahasa Arab. Kemudian umur kita baru lahir, Rasulullah udah wafat ribuan tahun yang lalu. Maka perlu untuk memetik kalimat-kalimat dari ulama sebagai perpanjangan lisan Rasulullah. Intinya saya nggak ngada-ngada nih. Apa yang saya tulis di sini semuanya kalam ulama. Semuanya perkataan ulama. Jadi kalau nanti Ibu nggak setuju dengan saya, jangan marahi saya, marahin ulamanya. Saya nyampaikan aja. Saya nyampaikan saja. Pertama kata Imam Izzuddin Ibn Abi Salam. Apa katanya? Al-bid'ah. Bid'ah itu adalah fi'lu ma lam ya'had fi asli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah segala perbuatan yang enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang enggak ada di zaman Rasulullah. Kemudian kata Imam Syatibi yang tadi. Kemudian kata Ibnu Hajar apa? Kullu syai'in, segala sesuatu ahdatsa ala ghairi mithalin. Yang ada segala sesuatu yang dibuat tapi nggak punya contoh sebelumnya. Kata Ibnu Hajar. Yusamma bid'ah, itu dikatakan bid'ah. Segala sesuatu yang nggak ada contoh sebelumnya, itu dinamakan bid'ah. Sawa'un kana mahmudan au madhmuman. Baik itu baik atau buruk. Definisi Ibnu Hajar sudah mulai membelah bid'ah. Dikatakannya segala sesuatu yang tidak pernah dibuat sebelumnya, itu namanya bid'ah. Baik itu perbuatan baik atau itu perbuatan buruk. Jadi definisi Ibnu Hajar itu mulai memisahkan segala sesuatu itu terlalu banyak gitu. Kata Ibnu Hajar, ada segala sesuatu itu yang nggak pernah dibuat tapi baik. Ada segala sesuatu itu nggak pernah dibuat tapi buruk. Ini menurut Ibnu Hajar. Jadi inilah gambaran umum tentang bid'ah. Next. Sebelum kita ke situ, saya ingin pahamkan bahwa bagaimana sih sebenarnya struktur konsep sebuah produk hukum dalam Islam.
Semoga pelan-pelan saja Bu. Kalau sudah mumet silahkan. Tapi kita penting untuk mengetahui ini. Pertama, nusus asy-syar'iyyah, teks-teks syar'i, teks-teks hukum dalam Islam itu paling tegak ada 4 kriterianya. Pertama ada namanya al-mantuqah dan al-mafhumah. Apa ini mantuqah? Apa itu mafhumah? Contoh Al-Quran mengatakan wala takul lahuma uff. Fala takul lahuma uff. Jangan kalian katakan uff kepada ibu kalian. Wala tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan karima. Al-ayah. Kalimat uff wala takul lahuma uffin. Uff itu satu sisi mantuqah, satu sisi mafhumah. Mantuqah itu maksudnya apa? Mantuqah itu pemahaman bagaimana ayat itu ada, begitulah pemahamannya. Contoh dikatakan wala takul lahuma uff. Jangan mengatakan uff. Kita terjemahkan sebagai ah. Ah. Berarti mengatakan ah berdasarkan dalil syar'i ini tidak boleh. Tapi apakah ah saja? Kalau kita hanya memahami teks ayat sebagai teks mutlak teks, Allah kan bilang nggak boleh mengatakan ah. Kalau meninju muka orang tua boleh lah. Tak pernah Allah mengatakan jangan tinju muka orang tua, jangan ludahi orang tua. Yang Allah katakan wala takul lahuma uff, jangan katakan ah. Orang yang tekstualis akan berpikiran ya nggak boleh kan ah, ditamparnya muka ayahnya. Kenapa kau tampar aku? Allah mengatakan tak boleh mengatakan ah, tapi tampar boleh. Itu kalau berpikiran seperti itu. Tapi makanya ayat Al-Quran itu ada yang mantuqah, ada yang mafhumah. Mafhumah itu harus ditarik pemahamannya. Apa pemahamannya? Kalau ah saja itu tidak boleh, apakah lagi yang lebih buruk dari ah? Ya kan? Paham nggak Bu? Itu mafhumah. Kalau kalimat uff itu dipahami secara mantuqah saja, kita nggak dapat pemahaman mafhumah. Tapi dia harus dipahami secara mafhumah. Maksudnya, Allah mengatakan sesuatu itu sebagai gambaran kecil dari sebuah keburukan. Kalau Allah melarang yang paling kecil, apakah lagi yang besar? Itu pemahamannya. Makanya ada namanya ayat-ayat yang mafhumah yang harus dipahami secara konteksnya, bukan hanya teks. Paham Bu? Contoh, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Oh, Allah nyuruh jangan dekat-dekati aja kok. Kalau zina apakah boleh? Nah, dekat saja nggak boleh, apakah lagi zinahnya? Itu mantuqah dengan mafhumah. Hampir rata-rata ayat Al-Quran atau hadis Nabawi itu nuansanya atau muatannya itu ada mantuqah yang dipahami secara teks, ada yang mafhumah, difahami secara konteks. Kemudian yang kedua, mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad ini, mutlak itu mutlak. Kalau muqayyad itu, dia itu berhubungan dengan yang lain. Berhubungan dengan yang lain. Contohnya, fatahriru raqabatin mu'minah. Merdekakanlah budak hamba sahaya. Dalam sebuah ayat. Merdekakan hamba sahaya itu muqayyad dengan kalimat al-mu'minah. Maksudnya merdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dalam pengertian itu, nggak bisa kita memerdekakan hamba sahaya yang kafir terhadap teks ayat itu. Itu. Mutlak itu contoh lagi Bu ya. Contoh yang sederhana saja. Misal saya katakan, ibu harus pergi ibu tidak boleh minum minuman khamar. Mutlak. Khamar tidak boleh. Tapi kalau muqayyad itu contohnya, ibu tidak boleh minum air nira yang sudah berubah jadi khamar. Jadi air nira yang sudah berubah jadi khamar, itu namanya muqayyad. Nggak semua air nira nggak boleh. Air nira yang sudah berubah jadi khamar. Itu muqayyad. Jadi dalam Al-Quran ada buntuk-buntuk seperti itu.
Kemudian ada am dan khas. Ada ayat itu umum. Umum saja. Ada ayat itu khusus, mengkhususkan segala sesuatu. Contoh tentang am dan khas ini misalnya, pencuri itu dipotong tangannya. Dipotong tangannya dalam hukum Islam. Itu kan umum. Tapi ada dalil lain yang mentaksisnya, mengkhususkannya. Potong bagaimana? Apakah potong semua? Apakah potong dua-dua? Kan tidak. Kan ada selingannya, potong dulu sini, mencuri lagi potong sini, mencuri lagi potong sini, mencuri lagi potong sini. Kan ada, itu yang mengkhususkannya. Jadi nggak bisa dipahami secara umum saja. Ada ayat nuansanya umum dan nanti dikhususkan. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang muhkam, isinya tentang hukum. Misalnya, contoh tentang yang hukum, contoh pelaku zina. Di hukuman pelaku zina. Itu ayat tentang hukum, mutlak, begitulah. Tapi ada yang mutasyabih, yang belum jelas. Dalam Ali Imran ini disebutkan. Wa ukharu mutasyabihat. Sebagian ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabihat. Ada yang nggak jelas. Yang itu butuh penelisaan lebih dalam lagi. Jadi secara umum, ini saya tidak akan perpanjang di sini. Karena nanti akan, ini ada nanti insya Allah kapan-kapan kita ngaji tentang ini. Tapi ini tidak akan. Jadi secara umum, inilah muatan-muatan dari dalil-dalil syariah. Sehingga kalau kita mau menentukan segala sesuatu, kita harus paham. Apakah ayat itu mutlak? Apakah ayat itu muqayyad? Apakah ayat itu mafhum? Muhkam? Atau ayat itu mutasyabih? Apakah ayat itu am? Apakah ayat itu khas? Apakah ayat itu mantuqah? Atau ayat itu mafhumah? Kalau kita tidak memahami muatan perintah dari satu dalil, maka kita tidak bisa mengerti apa tujuan Allah, apa tujuan Rasulullah mengungkapkan dalil tersebut. Oke, Bu? Pelan-pelan. Bernafas dulu, Bu. Silakan dinikmati kuenya dulu, Bu. Bismillah. Baik, Ibu paham, Bu, sampai sini, Bu? Maksud saya nggak usah memahami apa itu muhkam. Kita bukan universitas nih, Bu, ya. Maksud saya, sebelum memahami dalil, itu ada poin-poin seperti ini yang harus dipahami. Hadis itu terkadang maksudnya itu adalah dia umum, untuk semua berlaku. Terkadang ada khusus. Jadi kita nggak bisa patok semua ayat itu, oh ini ayatnya memang khusus untuk ini. Atau semua ayat itu, oh memang ayatnya itu mutasyabih. Atau semua ayat, oh ayat muhkam. Enggak. Kita harus telisik dulu, ini dalam kategori mana sebelum hukum itu jatuh. Sebelum lahir produk hukum. Baik. Nah ini dia, mazhab bid'ah. Mazhab itu bahasa gampangnya versi-versi bid'ah. Versi ulama-ulama tentang bid'ah. Secara umum ada tiga partai. Ada tiga partai tentang bid'ah ini. Partai pertama yang hitam itu partai yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Semua sesat. Segala sesuatu yang baru itu yang nggak pernah dibuat Rasul itu sesat. Semua. Makan klepon bid'ah. Semua. Rasulullah tak pernah makan kue ini. Yang pertama mengatakan semua bid'ah itu sesat. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu adalah sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Dalilnya itu kullu bid'ah kata mereka. Kullu itu maksudnya semua kata mereka. Semua yang bid'ah itu sesat. Kata Rasulullah, semua yang sesat itu masuk neraka. Kemudian yang kedua, ada partai biru yang mengatakan bid'ah itu kembali kepada dua. Bid'ah itu bisa dibagi kepada dua. Pertama, kata Ibnu Hajar yang tadi, bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Contoh, topi miring, minuman mabuk, itu kan nggak ada zaman Rasulullah.
baru ada sekarang, itu buruk. Ini nggak ada zaman Rasulullah, ada zaman sekarang, tapi baik. Itu kalau Ibnu Hajar. Saya contohnya nggak mesti ke yang bernuansa syar'i, Bu ya. Saya contoh yang simpel-simpel aja, agak lebih mudah. Kata Imam Syafi'i berikutnya. Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'iyu al-bid'ah bid'atan. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu dua. Ini ya referensinya ya. Ibnu Hajar Asqalani, Imam An-Nawawi, sama Al-Ibda' Kamal Syari' apa ini? Wa Khatratul Ibtida'. Punyanya ini Syekh Utsaimin. Kata Imam Syafi'i, al-bid'ah bid'atan. Bid'ah itu bisa dibagi kepada dua. Mahmudah wa mazmumah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Ada yang bid'ah terpuji, ada bid'ah yang tercela, kata Imam Syafi'i. Bid'ah itu dua. Satu tercela, satu terpuji. Fama wafiqus sunnah, kalau dia itu sesuai dengan sunnah, fahuwa mahmud, maka dia itu mahmud. Bukan Mahmud suami Bu Eka, itu Ustaz Mahmud. Apa yang terpuji, kalau dia sepaket dengan ataupun dia sejalan dengan sunnah, kata Imam Syafi'i, maka dia itu terpuji. Kalau dia itu wama khalifuha, kalau dia itu bertentangan dengan sunnah, maka dia itu tercela. Ini dari Imam Syafi'i. Tapi ada imam lain nih yang membaginya ini kepada 5. Bid'ah ini jatuh kepada 5, balik kepada asal ahkam khams. Imamnya Imam Izzuddin Ibnu Abi Salam. Kata dia apa? Al-bid'ah munqasima ila bid'ah wajibah, wa bid'ah muharramah, wa bid'ah mazmumah, wa bid'ah mandubah, wa bid'ah makruhah, wa bid'ah mubahah. Bid'ah itu dibagi kepada 5 sesuai dengan asal hukum. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Sebagaimana hukum. Contoh, dikasihnya contoh. Contoh, kita belajar ilmu nahu. Ibu tahu ilmu nahu? Atau tajwid lah, belajar tahsin, tajwid. Ini bid'ah yang wajib. Bid'ah itu sesuatu yang baru tadi. Ini sesuatu yang baru tapi wajib. Karena apa? Rasulullah nggak pernah buat belajar tahsin. Rasulullah nggak pernah baca a, ba, ta sama sahabatnya. Nggak pernah. Karena apa? Mereka udah memang bahasa Arab. Sehingga makin ke belakang, orang-orang sudah tidak lisanul Arab lagi. Islam sudah tersebar ke berbagai tempat. Sehingga mempelajari hal-hal seperti ini itu wajib. Walaupun tidak pernah dilakukan Rasulullah dulu, tapi sekarang hukumnya wajib menurut Imam Izzuddin Ibnu Abi Salam. Ada bid'ah yang haram. Banyak bid'ah yang haram. Contoh apa? Contoh memperbanyak bilangan rakaat salat 4 rakaat dibuat dia karena lagi rajin, lagi mood, dibuat 6 rakaat. Ini haram. Ada yang bid'ah mandub. Sunnah saja hukumnya. Banyak juga. Contoh ya ngaji misalnya. Ngaji seperti ini. Ini kan nggak pernah Rasulullah buat ngaji seperti ini. Pakai ini dan lain-lainnya. Kondisi kita mengaji seperti ini nggak pernah dibuat Rasul dulu, tapi hitungannya masuk kepada sunnah. Karena apa? Rasulullah pun dulu pernah mengaji. Hanya beda format. Beda format mengaji. Ada yang makruh, ada yang juga mubah, boleh-boleh saja. Nah, ada 3 mazhab besar. Jadi ibu harus pahami. Jadi nanti kalau ada orang yang bilang semua bid'ah itu sesat, berarti itu mazhab yang pertama. Mazhab pertama. Ada yang mengatakan bid'ah itu 2. Kalau baik, ya baik. Kalau buruk, ya buruk. Berarti mazhab yang kedua. Ada yang mengatakan bid'ah itu banyak, bro. Ada 5 katanya. Berarti itu mazhab ini. Kenapa kita harus bentangkan semua? Supaya kita ini legowo. Legowo. Legowo itu bahasa Jawa, Bu ya. Apa? Saya pun tak tahu artinya. Ikhlas. Ridho. Lapang dada. Sukarela. Apa lagi, Bu? Itulah pokoknya. Dalam arti, sekarang kan kita kebanyakan memandang satu poin kebenaran itu dari sudut pandang kita. Kalau kita rasa kita benar, yang lain mesti salah.
Kalau kita rasa kita sedang berdakwah, yang lain mesti bid'ah. Kalau kita rasa kita sedang dalam jalan kebenaran, yang lain pasti sedang dalam jalan jahanam. Itu saja. Itu saja selalu. Kalau kita rasa, oh aku ini mewakili suara Allah nih di dunia ini. Yang lain ini dajjal semua nih. Dajjal, neraka, jahanam. Itu kenapa? Karena kita tidak memahami bagaimana ada orang-orang lain di luar sana yang pola pikirnya beda dengan kita. Pahami ini tujuannya bukan untuk menghantam yang lain, tapi untuk bisa berdamai. Bahwa kepala kita banyak jenis kepalanya. Ada yang lonjong, ada yang bulat, otak di dalamnya pun besar kecilnya beda. Yang dimasukkan ke dalam pun beda. Maka kalau kita berbeda, sudah terima saja. Yang harus kita lakukan hanya kita berjalan di apa yang kita yakini itu benar. Kemudian sampaikanlah kebenaran itu dengan tidak menghukumi orang lain salah. Kalau saya benar, orang lain belum tentu salah. Mungkin jadi dia benar. Kesini misalnya, saya tanya, dari mana jalannya ke TK Al-Kindi ini? Ada orang bilang, 2 orang misalnya, saya tanya. Ada yang mengatakan pertama, dari tol. Yang mengatakan kedua dari Yosudarso. Kalau dua-dua ini nggak punya ilmu, pasti berantem. Mana ada tol? Mesti dari sini. Mana ada Yosudarso? Mesti dari tol. Tapi kalau dua-duanya pernah melalui jalan kedua-duanya, pasti bisa berdamai. Toh kedua-duanya menyampaikan saya di tujuan yang sama. Banyak jalan menuju Al-Kindi. Begitu juga dengan Islam. Orang lain kita berkeyakinan satu hal itu benar, belum tentu orang lain salah. Belum tentu orang lain salah. Bisa jadi dia benar. Kan kebenaran nggak mesti satu. Benar itu datang dari Allah, tapi interpretasi tentang kebenaran itu kan banyak. Seperti itu. Jadi ini Bu. Next. Nah, kita sebelumnya saya katakan tadi, kita harus legowo dengan apapun pendapat orang. Baik, dengan apapun pendapat orang. Sekarang kita mau membedah mana pendapat yang kita rasa mungkin paling dekat dengan kebenaran, bukan untuk menghakimi yang lain, tapi agar kita nyaman di jalan itu. Makanya kita bedah. Pendapat yang mengatakan seluruh bid'ah itu adalah sesat, itu beranggapan atau beranjak dari sebuah hadis yang mengatakan kullu iyyakum wa muhdatsatin umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, kata Rasulullah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan segala yang sesat itu masuk di neraka. Pertentangan yang terjadi hanya berdasarkan atau hanya interpretasi terhadap kalimat semua. Ingat, kata Rasulullah, hati-hati dengan perkara bid'ah. Semua atau seluruh yang bid'ah itu sesat, seluruh yang sesat itu masuk neraka. Pertentangan di antara ulama terjadi hanya karena kalimat semua. Kalimat semua itu dalam bahasa Arab al-kullu. Al-kullu. Pertentangan antara ulama yang membid'ahkan semua hal itu mereka berdasarkan hadis yang al-kullu. Kullu bid'atin dhalalah. Juga ulama yang membagi-bagi bid'ah itu berdasarkan hadis yang sama, tapi beda cara memahami al-kullu. Kalimat al-kullu. Saya tanya, Bu, semua itu maksudnya apa, Bu? Hah? Tanpa kecuali. Semua tanpa kecuali. Semua itu maksudnya semua. Seluruh. Itu seluruh. Itu semua. Tapi bahasa Arab punya makna yang lebih dalam. Apa? Oh, hampir. Tapi bahasa Arab punya makna yang lebih dalam tentang definisi kalimat kullu. Sekali lagi, apa kalimat kullu maknanya, Bu? Semua ingat ya, kullu. Kullu dalam bahasa Arab mungkin maknanya semua, mungkin maknanya sebahagian. Loh, kok bisa? Kan gitu. Kalimat kullu dalam Quran, dalam hadis, itu mungkin maksud Allah, yang tadi lagi, kadang-kadang nusus syariah, ada yang mafhumah, ada yang mantuqah. Mungkin ketika Allah mengatakan kullu, atau ketika Rasul mengatakan kullu,
Mungkin satu dalil itu mengatakan maksudnya semua, tapi dalam hadis lain, dalam dalil lain, mungkin maknanya sebahagian. Jadi kullu menurut ulama yang membagi bid'ah kepada dua, itu maknanya nggak mesti semua, tapi bisa jadi sebahagian. Dalilnya. Pertama, yang biru itu kalimat-kalimat kullu dengan makna semua. Kullu bimakna kulli. Contohnya apa? Contohnya surah Al-Baqarah 260, 259, 159, 147. Itu rata-rata kalimat kullu di situ Allah sebutkan dengan maksud dan tujuan, dengan mafhum semua, maknanya semua. Contoh Allah katakan summa ja'alna ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Ketika itu Nabi Ibrahim dia mengambil sebuah burung dan memotong bagian-bagian burung itu, dan setiap bagian itu ditempatkan di setiap gunung. Min kulli jabalin minhunna juz'ah. Ala kulli jabalin. Ala kulli jabalin, atas semua gunung ada satu bahagian. Kullu di situ, ini kan kullu nih, kullu di situ maknanya memang semua. Ketika Nabi mengatakan dia meletakkan semua bagian burung itu di setiap gunung, dia memang meletakkan di sebagian gunung, nggak ada yang enggak. Itu kullu maknanya semua, seperti itu. Atau contoh atau contoh yang kedua nih, Al-Baqarah juga ada. Allah katakan walikulli ummatin ajal. Walikulli kan? Dan setiap manusia itu ada ajalnya. Kullu di situ maknanya memang semua, karena nggak ada manusia yang hidup terus menerus. Jadi maknanya semua. Tapi ibu sekalian, ada dalam Al-Quran, ada dalam nas, kullu maknanya nggak semua, tapi sebahagian. Contoh, Allah katakan nih dalam surah Al-Anbiya 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami ciptakan dari air seluruh sesuatu itu hidup. Kami ciptakan dari air seluruh sesuatu, kata Allah. Semua sesuatu kami ciptakan dari air. Apakah semua di situ betul-betul semua? Apa kabar kalau seandainya semua di sini dikatakan semua, memang mutlak semua, apa kabar malaikat? Apa kabar jin? Bukankah jin Allah katakan diciptakan dari nar dalam redaksi Quran yang sama? Bukankah Allah katakan malaikat itu dari cahaya? Jadi kalau kullu ini dikatakan memang semua makhluk ini dari air, tentu akan bertentangan antara cakap Allah satu dengan cakap Allah yang lainnya. Dikatakan oleh para ulama, kullu di sini maknanya bukan semua, tapi sebahagian besar. Contoh satu, mulai paham Bu? Mulai paham? Contoh dua, Allah katakan tudammiru kulli syai'in bi amri rabbiha. Kami menghancurkan segala sesuatu. Ketika itu peristiwa itu kami menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Pertanyaannya, apakah betul Allah menghancurkan dalam kejadian tufan kemarin itu Allah menghancurkan segala sesuatu? Kalau hancur segala sesuatu, otomatis kiamat lah. Nggak ada manusia yang tersisa sekarang. Tapi buktinya masih ada tersisa sekarang. Masih ada negeri-negeri yang selamat. Berarti kullu di sini maknanya enggak. Tapi makna kullu di sini, kullu di tempat itu. Segala sesuatu kami hancurkan di tempat tersebut. Maknanya kullu bimakna juz'i, bukan seluruh. Contoh lagi. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Kata Allah, Quran itu kami datangkan orang itu untuk merincikan segala sesuatu hal. Quran itu untuk datang merincikan segala sesuatu hal. Pertanyaannya, apakah betul Quran itu merincikan segala sesuatu hal? Kalau Quran merincikan segala sesuatu hal, datang dengan perintah yang rinci, otomatis kitab Quran itu segini lah Bu. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Kalau seandainya Quran itu harus merincikan segala sesuatu, otomatis Quran itu kitabnya berlipat-lipat Bu. Kenapa? Misalnya, hukum misalnya nih, nggak boleh minum pakai pipet, mesti ada di situ. Nggak boleh minum berdiri dengan posisi ke atas tangan segini. Kalau harus rinci, tebal, macam kitab Omnibus Law, itu tebal, kan? Beda hukum Islam, beda hukum Allah,
dengan hukum wadai, dengan hukum manusia, Allah datang dengan kitab yang dengan bahasa yang redaksi yang singkat, tapi makna kontennya itu luas. Beda dengan kita harus dirinci. Kalau seandainya harus dirinci, tebal Quran itu, Bu. Dan belum tentu relevan untuk setiap zaman. Karena tradisi zaman 500 tahun yang lalu dengan kita pun berbeda. Berarti harus banyak direvisi kan? Buktinya kitab hukum undang-undang kita. Tapi beda dengan Al-Quran. Quran ini jawami'ul kalim. Kontennya ataupun redaksinya itu singkat, tapi kontennya itu padat. Makanya contohnya dikatakan ini wa kulla syai'in fasalnahu tafsila, kami merincikan segala sesuatu. Itu rincinya itu bukan maksudnya itu semua, tapi secara umum saja. Jadi ketiga dalil ini adalah dalil yang kuat mengatakan bahwa kalimat kullu, kalimat semua itu maknanya itu bisa juz'i, bisa sebahagian. Misal nih, contoh dalam keadaan nyata. Nanti ditanya sama Bu Eka, semua tadi berapa yang hadir? Dihitung semua di sini. Yang hadir sekitar 50. Misalnya, 50 kan pertanyaan Bu Eka berapa yang hadir itu kan pertanyaan tentang berapa peserta yang hadir. Tapi kan saya di sini ada laki-laki. Pengajar masuk 2 orang pengajarnya. Kalau kullu kalimat semua itu ditanya berapa orang yang hadir, dikatakan semua yang hadir itu maknanya memang harus ini, kita nggak kena dong. Gitu maksudnya, Bu. Karena semua itu kadang-kadang maknanya nggak semua, tapi sebahagian besar seperti itu. Paham, Bu? Paham. Baik. Nah, kalau itu sudah paham, berarti kita mulai mengerucut nih bahwa bid'ah itu nggak semuanya sesat. Bahwa bid'ah itu atau amal-amalan yang nggak pernah dilakukan Nabi itu nggak semuanya sesat. Contohnya apa? Ada nggak dalilnya? Ada dalilnya amalan-amalan yang nggak pernah dibuat Nabi tapi pernah dibuat sahabat. Contoh, salat sunnah wudhu Bilal. Bilal ibnu Rabah itu suatu saat ditanya Rasulullah, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu, suara sendalmu di surga. Kenapa kira-kira bisa seperti itu Bilal? Rasulullah heran nih, kenapa Bilal nih udah booking tempat di surga nih? Orangnya belum masuk, masa sendalnya udah masuk? Heran, apa amalan kira-kira yang kau buat Bilal? Kata Bilal, amalanku biasa-biasa saja. Kecuali aku setelah habis wudhu, aku selalu sholat sunnah. Amalan setelah wudhu, sholat sunnah itu nggak pernah dibuat Nabi. Makanya Nabi heran, nanya. Nggak pernah dibuat Nabi, dibuat sahabat. Dalam artian kan nggak semua yang nggak dibuat Nabi boleh dibuat. Nggak boleh dibuat. Ini Nabi nggak pernah buat sholat seperti Bilal, tapi Bilal buat. Dapat persetujuan dari Nabi. Satu, contoh lagi, membaca doa iftitah. Ketika Nabi sholat, ada beberapa sahabat di belakang baca doa iftitah agak kencang. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tiba-tiba Rasulullah habis sholat katakan, siapa tadi yang baca seperti ini? Agak mulai ketakutan. Salah nggak ya? Salah nggak ya? Ketika tadi membaca, pintu langit itu terbuka, kata Allah. Tentang pemuda ini ngaku, oh aku yang baca tadi, ya Rasulullah. Rasulullah nggak pernah baca bacaan seperti itu, tapi sahabat ini buat. Dan disetujui oleh Nabi. Nggak dibuat Nabi, dibuat sahabat, dapat persetujuan dari Nabi. Kan boleh berarti. Oke. Yang ketiga, bacaan surah Al-Ikhlas di setiap rakaat. Ada salah seorang sahabat, Bu, suka kali baca Al-Ikhlas. Jangan jadi dalil juga, Bu, ya. Setiap sholat baca Ikhlas. Jadi sahabat ini habis baca surah panjang, Ikhlas. Surah panjang, Ikhlas. Surah panjang, Ikhlas. Ini nggak pernah dibuat Nabi. Nggak ada satu dalil pun Nabi mengatakan bacalah surah Ikhlas di setiap sholat. Nggak pernah. Tapi sahabat ini buat. Dan dia dapat persetujuan dari Nabi. Dan sebagainya. Kemudian dikatakan orang, tapi kan itu disetujui Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, kan semua Islam ini sudah sempurna. Kenapa harus dibuat-buat lagi? Kata orang itu. Nah, dijawab lagi. Ini amalan sebelum Nabi wafat, ini setelah Nabi wafat. Ada nggak amalan yang dibuat sahabat yang Nabi nggak pernah buat, tapi sahabat buat setelah Nabi wafat? Kan dalil yang tadi katanya, itu kan pas yang atas kan Nabi masih hidup, dapat persetujuan. Oke, kita bilang.
Ini Nabi udah wafat. Kalau katanya ajaran agama sudah sempurna, oke, ini Nabi udah wafat. Nabi tidak pernah menyatukan satu mushaf Al-Quran. Tidak pernah. Mushaf dalam Nabi itu terpisah-pisah. Ditulis dari pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit hewan, dan itu terpisah-pisah. Tapi pada zaman Abu Bakar, itu semua disatukan. Nabi nggak pernah buat, dibuat oleh Abu Bakar. Kalau dalam definisi bahasa, bid'ah. Tapi apakah sesat? Masa iya kita berani bilang Abu Bakar sesat? Kalau gitu kenapa Rasulullah ngejamin dia asyarah mubasyirina fil jannah? Kalau Nabi mengatakan 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, di dalamnya adalah Abu Bakar dan Umar, dua di antaranya. Kalau seandainya Abu Bakar itu dicap bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat dan seluruh sesat di neraka, bertentangan dong cakap Nabi. Nabi udah jamin Abu Bakar masuk surga. Gara-gara buat ini, Abu Bakar masuk neraka. Ya kan? Baik, yang kedua, sholat tarawih berjamaah setiap malam. Zaman Nabi nggak pernah sholat tarawih itu setiap malam di masjid. Nggak pernah, Bu. 3 malam saja. Tapi sepeninggal Nabi, Umar melihat banyak sekali perpecahan-perpecahan. Orang sholat-sholat sendiri semua. Akhirnya Umar mengumpulkan semua sahabat itu, dibuat dalam satu imam. Dan setiap malam. Itu nggak pernah dibuat Nabi, tapi dibuat oleh Umar. Apakah Umar pelaku bid'ah? Nggak pernah dibuat Nabi, Nabi udah wafat, tapi Umar buat. Yang ketiga, azan pertama salat Jumat oleh Utsman. Dulu nggak ada, dibuat oleh Utsman. Yang keempat, puasa sepanjang tahun oleh Aisyah. Nggak pernah dibuat Nabi, Aisyah buat. Kemudian ribuan tasbih Abu Hurairah radhiyallahu anhu sepanjang hari. Ribuan tasbih, bertasbih ribuan kali. Nggak pernah dibuat Nabi, dibuat oleh sahabat. Nabi sudah wafat, dibuat sahabat. Apakah pertanyaannya mereka sesat, mereka bid'ah, mereka penghuni neraka? Al-iyadzu billah. Nggak berani kita mengatakan seperti itu. Bahkan sebahagian mereka sudah dijamin surganya oleh Nabi sendiri. Taib. Berarti udah mulai dapat gambaran. Nggak semua kalimat kullu, nggak semua bid'ah itu sesat. Kedua, ada amalan-amalan yang Nabi nggak pernah buat, tapi dibuat sahabat. Bahkan setelah Rasulullah wafat. Nah, nanti ini akan mengantarkan kita kepada kesimpulan akhir. Taib, Ibu. Jadi konsep bid'ah itu seperti ini. Gelas ini, gelas ibarat hukum Islam, ibarat syariah. Apa-apa yang masih dalam naungan syariah, apa-apa yang masih dalam konsep syariah, walaupun itu sesuatu yang baru yang nggak pernah dibuat Nabi, maka jatuhnya nanti kepada mahmudah yang terpuji, maka jatuhnya kepada hasanah yang baik, maka jatuhnya kepada huda. Tapi apa-apa yang tidak dinaungi oleh gelas syariah ini atau payung syariah ini, sesuatu baru itu tertolak karena dia akan menjadi sayyi'ah, sesuatu yang buruk, karena dia akan menjadi dhalalah, sesuatu yang sesat. Saya kasih simpel. Hukum Islam itu luas. Rasulullah katakan iqra'ul Quran. Ini contoh paling gampang, Bu. Rasulullah katakan iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasulullah katakan bacalah oleh kamu Quran. Karena Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Ada orang yang mendengar surah ini, dia berpikir secara umum. Oh, Rasulullah mengatakan baca Quran. Otomatis baca Quran itu boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja, sekehendak hati saya. Kemudian dibuatnya saya mau baca Quran, surah Yasin di malam Jumat. Nah, ini dia. Saya mau baca Quran surah Yasin di malam Jumat. Ada orang sebagian mengatakan, amalan kamu tuh menyelisih Nabi. Karena Nabi katakan setiap malam Jumat bacanya Al-Kahfi. Sebenarnya dua-dua benar. Yang baca Al-Kahfi benar karena apa? Karena mengambil dalil yang khusus. Nabi secara khusus mengatakan baca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Yang baca surah Yasin di malam Jumat, dia mengambil dalil yang umum. Dalilnya apa? Baca Quran.
Mau di malam Rabu kek, Jumat kek, Kamis kek, yang penting Nabi katakan baca Quran. Kemudian Nabi mengatakan, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surah Yasin di satu malam, maka paginya akan diampuni dosanya. Orang ini beranggapan, siapa baca Yasin satu malam? Oh, malam Jumat kan malam juga. Aku baca Yasin aja. Dua-dua benar, tapi bagaimana kita memandang pengambilan dalil tersebut itu yang berbeda. Sehingga kalau kita sedikit lebih tenang dan berpikir, dua-duanya nggak ada yang bid'ah. Kenapa? Yang baca Yasin ada dalilnya. Dalilnya lebih umum. Pertama, dalil baca Quran. Secara umum nih, dalil baca Quran. Yang kedua, dalil membaca surah Yasin di malam hari. Dalilnya umum. Sedangkan orang yang mengambil dalil bahwa harus membaca surah Al-Kahfi, dalilnya lebih khusus. Kedua-duanya benar, tidak saling bertentangan. Yang bertentangan bagaimana? Hanya orang yang melihat satu bentuk dalil saja. Paham ibu sekalian? Paham? Mungkin terakhir adalah tentang hal baru ini, ada sesuatu yang bisa keluar dari hal baru yang itu berupa bid'ah, tapi satu sisi lain dia menghasilkan qiyas. Qiyas itu adalah dalil pengambilan hukum. Contoh, kalau kita hanya mengatakan sesuatu yang baru itu kalau kita mengatakan misal yang harus boleh kita buat, larangan dan kewajiban itu hanya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tentu sekarang kita nggak bisa mengharamkan misal apa? Pil anjing. Tahu pil anjing, Bu? Sabu-sabu misalnya. Karena apa? Zaman Rasulullah nggak ada sabu-sabu. Mana ada ketangkap BNN zaman Rasulullah dulu? Nggak ada sabu-sabu zaman dulu. Sehingga ditariklah dari sesuatu yang baru. Sabu-sabu sesuatu yang baru. Ditarik hukumnya. Hukumnya apa? Ini memabukkan. Diambil kiasnya kepada dalil yang lain. Ada khamar memabukkan. Sama-sama memabukkan, hukumnya haram. Dari sesuatu yang baru sebenarnya bisa melahirkan produk hukum juga. Namanya kias. Tapi juga bisa melahirkan sesuatu yang buruk juga. Namanya bid'ah. Jadi bagaimana kita bisa memandangnya, itu sajalah yang bisa membedakan kita. Tujuan saya menyampaikan ini bukan untuk menggontok, sekali lagi bukan untuk menyinju orang-orang yang berseberangan dengan kita, tapi agar lebih mudah hati ini untuk menerima perbedaan. Ada yang membid'ahkan Yasin, ya udah anggap aja dia membid'ahkan Yasin karena dia membaca dalil khusus tentang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Ada orang yang membolehkan Yasin, ya udah legowo, berarti dia membaca dalil umum tentang membaca surah Yasin di setiap malam. Dua-dua benar. Ibu yang mana? Ibu mau ikut ini atau ini? Terserah, silahkan. Itulah tujuan kita mengkaji hadis agar kita bisa menerima konsekuensi bahwa kita hidup berbeda di masyarakat dan kita bukan satu-satunya pemilik surga. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.